Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang sebelum 2004 disebut utusan daerah merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi dalam pengajuan usul, turut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Nah, bagaimana peran DPD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah dan juga tantangan yang dihadapi DPD RI? Bersama saya Lucia Saharuy dalam segmen Public Corner kali ini sudah hadir Bapak Andi Surya, anggota DPD RI Lampung, dan Bapak Ika Dek Arimbawa, anggota DPD RI Bali. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya. Iya Pak. Kalau kita bicara soal DPD, mungkin banyak orang, terutama masyarakat awam ya, yang bingung membedakan antara DPD dan DPR karena sama-sama juga di DPR juga ada perwakilan begitu ya dari daerah. Nah mungkin Pak Kadek bisa jelaskan lebih jelasnya tentang DPD ini Pak. Bedanya apa Pak? Iya. Pertama, kalau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, suatu lembaga negara yang mewakili unsur daerah. Dia independen. Kalau DPR RI itu perwakilan rakyat, artinya usulan keanggotaannya dari partai-partai itu sendiri. Nah, sesuai dengan Undang-Undang MD3, kewenangan-kewenangan kami seperti yang Mbak Lucia sampaikan tadi, yaitu pertama mengusulkan rancangan undang-undang, ke DPR. Nah, dalam perjalanan kami dalam hal DPD sudah 10 tahun sekarang, dan hari ini adalah ulang tahun kami Dasawarsa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Oke. Nah, dalam 10 tahun berjalan setelah reformasi ini, kita di DPR itu memberikan usulan saja, artinya tidak ikut memutuskan. Nah, tidak ikut membahas juga. Iya. Dan kesamaan daripada kewenangan kami dengan DPR yaitu pengawasan anggaran APBN dan APBD. Nah, itu kita sama punya power memberikan suatu masukan, memberikan pengawasan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, tentang anggaran APBN maupun APBD. Nah, terkait dengan perannya selama ini sampai pada memberikan usulan begitu ya. Usulan. Apakah ini cukup didengar oleh DPR atau bagaimana Pak? Ya, kami merasakan, kebetulan saya sendiri periode 2009-2014 dan terpilih kembali di tahun 2014-2019. Perjalanan kami kemarin kira-kira sekitar 2 tahun berjalan ini sudah mulai ada suatu pembahasan-pembahasan bersama. Nah, yang sekarang ini lagi intensif kita lakukan. Kebetulan ada satu undang-undang yang memang inisiatif daripada DPD, yaitu Undang-Undang Kelautan. Kami sekarang sudah ada pembahasan tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Nah, kita sudah mulai ada suatu kemajuan-kemajuan tentang hal itu. Oke, kalau Pak Andi, Anda ini dibilangnya senator ya Pak ya, dari Lampung senator. Ya. Nah, bagaimana Anda merasa peran Anda sebagai duduk di DPD ini terhadap daerah perwakilan Anda? Ya, yang paling penting adalah bahwa sebagaimana tadi diterangkan bahwa anggota DPD ini adalah dipilih oleh rakyat secara langsung. Kita ini secara murni dipilih oleh rakyat tanpa melalui lembaga partai politik. Nah, oleh karenanya tentu peran daripada anggota DPD RI atau yang disebut senator ini harus mampu untuk melihat apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat yang menjadi perwakilannya, sehingga peran dia ini nantinya adalah akan lebih berfungsi sebagai aspirator atau penyambung lidah rakyat yang akan disampaikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara. Dalam hal ini mungkin DPD RI, walaupun seperti tadi diterangkan bahwa kewenangan DPD RI ini masih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan DPR RI. Kenapa? Karena mungkin aspek sejarah ya. Kalau DPR RI ini sudah berdiri hampir 60 tahun. Sementara DPD RI ini baru 10 tahun. Banyak kewenangan-kewenangan yang masih belum. Ibarat kalau kita katakan sebuah mobil lah ya. Mobil sedang berjalan di malam hari, ada lampu 2 kiri kanan. Lampu yang kanan sangat terang sekali. Ya, karena mungkin baterainya bagus atau alat-alatnya bagus, dan lampu sebelah kiri ini redup.
oleh karena masih kurangnya sistem yang bisa dilakukan terhadap lampu. Sehingga ketika berjalan ini masih timpang, ada lampu yang lebih terang dan ada lampu yang lebih kecil. Nah, mengenai kewenangan tadi tentunya yang kita harapkan adalah keterbukaan daripada DPR RI untuk bisa menerima masukan-masukan dari DPD RI yang notabene itu adalah merupakan aspirasi daripada rakyat. Yang itu juga merupakan aspirasi anggota DPR yang berasal dari partai, yang berasal dari dapil yang bersangkutan, sehingga kita harapkan ke depan adalah sinergi antara DPR dan DPD RI ini bisa bagus, dan kami orang-orang senator selalu akan memberikan masukan-masukan kepada DPR agar keputusan-keputusan ini sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah. Oke, nah biasanya seperti apa Pak? Kalau misalnya ada permasalahan di daerah, kemudian masalah tersebut dibawa ke rapat begitu di DPD. Nah, apa kemudian yang dilakukan? Pertama, itu sesuai dengan mekanisme yang ada di DPD RI. Pertama, kita melaksanakan kunjungan ke daerah. Ada aspirasi masuk di daerah, setelah itu kita masukkan ke dalam komite. Karena DPD itu terdiri dari 4 komite. Kalau di DPR kan ada komisinya. Iya. Tanda kutip bukan komisi-komisi yang lain. Ada komisi 1, komisi 2, tapi kalau di DPD kan ada komisi ini. Yang adalah komite. Komite ini dibagi berdasarkan apa Pak? Komite 1, komite 2, komite 3, komite 4. Nah, komite 1 ini tentang hukum. Komite 2, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Komite 3 pendidikan, agama, kebudayaan, komite 3. Komite 4 hubungan pusat dan daerah. Nah, ini komite. Nah, dari 4 komite ini dalam proses penyerapan aspirasi kita bawa ke sidang komite. Kita bawa ke sidang komite, setelah diramu dalam persidangan dan superdepan, nah di sanalah kelihatan yang namanya NKRI. Orang Bali bicaranya seperti apa, orang Papua bicaranya seperti apa, orang Lampung seperti apa. Di sana kelihatan sekali negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu memutuskan satu. Misalkan kami dari Provinsi Bali kemarin sempat mengusulkan yang namanya penolakan reklamasi Teluk Benua. Nah, anggota DPD di provinsi lain di dalam satu komite tidak ada suatu perdebatan. Tidak ada seperti yang namanya di DPR suatu perdebatan yang sangat keras, tidak. Apapun aspirasi masyarakat daerah sebenarnya kita sebagai DPD dari provinsi lain kita mendukung. Setelah itu baru kita lanjut tentang mengundang pemerintahan menteri begitu dipanggil ya Pak ya, dengan menteri-menteri terkait. Setelah itu baru kita masuk dalam paripurna sebagai putusan paripurna. Jadi mungkin perlu saya tambahkan juga, mungkin ini adalah fungsi daripada DPD RI bagaimana bisa melakukan penguatan terhadap aspirasi yang berkembang di daerah. Tetapi bagaimana aspirasi ini bisa direalisasi. Ini kan tidak mudah, harus ada pembicaraan lebih lanjut. Bukan hanya di tingkat DPD RI, tetapi bagaimana kita bisa menekan, bagaimana kita bisa melobbying DPR RI juga bisa memahami aspirasi ini menjadi sebuah realisasi. Ya, dalam bentuk legislasi. Nah bagaimana tantangan atau apa saja tantangan yang dihadapi DPD ke depan kita akan bahas lebih lanjut ya Pak. Dan pemirsa jangan beranjak dulu, Public Corner masih akan kembali setelah pariwara.